Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, untuk adik-adik semua kita bertemu kembali di ibadah minggu ini tanggal 22 Agustus 2021 bersama Kak Mawar dan Kak. Halo, ada Kak Devi. Persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau memuji Tuhan. Shalom anak-anak kami, selamat hari Minggu. Buat anak-anak kami yang berada di rumah pada saat ini, walaupun kita mengadakan ibadah bersama melalui online, karena itu anak-anak kami harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi Marta Tahuak Manuke. Boleh sambil berdiri ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kembali kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya. Yuk. Titah Tuhan untuk kita di hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di titah kelima dan artinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan.
kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Marilah kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari adik-adik semuanya kita kembali bernyanyi dengan sukacita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak kami, ayat bulanan untuk kita di minggu ini yaitu yang tertulis di Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Anak-anak kami, mari kita membuka Alkitab kita membaca bersama-sama. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yehebut. Demikian ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita masih bernyanyi memuji Tuhan, ikut Dikau Saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak kami, mari kita mempersiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Walaupun kami Tuhan pada saat ini tidak dapat hadir di gerejamu untuk mendengarkan firman-Mu, tetapi kami percaya dimanapun kami berada untuk mendengarkan firman-Mu, terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tahu pada saat ini ya Tuhan, di mana kami tidak dapat hadir ke gerejamu, dikarenakan Tuhan virus COVID yang melanda dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan mengetahui itu segalanya. Untuk itu Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah kami, hadirlah di dalam hati kami, terutama di dalam hati anak-anak kami, agar mereka dapat dituntun menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis di Amsal 4, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah dibuka anak-anak kami? Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Perikopnya, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberi ilmu baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, peganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, cerita tentang nasihat Amsal. Amsal Salomo telah belajar tentang jalan-jalannya
di hadapan Tuhan supaya dia tetap berpegang kepada Tuhan. Amsal Salomo telah belajar dari ayahnya Raja Daud. Semasa mudanya Salomo banyak mendapat nasihat dari ayahnya. Karena itulah Amsal Salomo meneruskan itu kepada anak-anaknya agar kesalehan sungguh-sungguh di jalan Tuhan, supaya anak-anaknya berhikmat untuk menerima nasihat atau ajaran atau didikan daripadanya. Dengan tegas Amsal Salomo mengatakan di ayat yang pertama, coba kita baca kembali. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Di dalam kehidupan kita, semua orang memerlukan nasihat. Baik itu muda, tua, terutama anak-anak kami. Inang sendiri juga sudah tua, masih sangat memerlukan nasihat. Karena itu anak-anak kami harus berhikmat untuk mendengarkan nasihat dari ayahmu, dari orang tuamu, dan yang lebih tua dari kita. Karena nasihat itu akan mengajak kita, mengajar kita, menuntun kita untuk menjadi baik, lebih baik dan sangat baik. Karena itulah kita memerlukan nasihat itu. Untuk itulah anak-anak kami untuk mendengarkan nasihat ataupun didikan ataupun ajaran, kita harus berhikmat. Untuk itu kita harus belajar mendengar, memperhatikan, menyimak, mengingat, dan melakukannya. Belajarlah untuk memahami apabila orang tua kita menasihati kita, ataupun guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, bila memberikan nasihat kepada anak-anak kami sekolah minggu, harus mendengar, menyimak apa yang dikatakan ibu sekolah minggu ataupun kakak-kakak guru sekolah minggu. Karena itu seperti Inang katakan tadi akan menuntun kita untuk menjadi baik, sangat baik dan lebih baik. Karena itu anak-anak kami, mungkin pada saat ini juga anak-anak kami sedang beribadah didampingi oleh ayah dan ibumu, ataupun mungkin dengan abangmu, kakakmu yang berada di rumah. Mungkin mereka mengatakan sesuatu, nasihat ataupun ajaran kepada anak-anak kami sekolah minggu. Untuk itu anak-anak kami coba perhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, ayah kita terutama, supaya kita dapat menjalankannya di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang dikatakan Amsal Salomo ini di ayat yang keempat itu, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Di firman Tuhan ini sudah dikatakan, bila kita berpegang dengan petunjuk-petunjuk yang baik, bila kita berpegang dengan nasihat-nasihat yang baik, bila kita berpegang kepada ajaran-ajaran yang baik, maka kita akan memperoleh hidup yang baik. Karena itu anak-anak kami, rindulah untuk beribadah, rindulah untuk berdoa, supaya anak-anak kami memperoleh hidup yang baik. Rajinlah berdoa, Tuhan akan menolong anak-anak kami untuk berhikmat. Karena melalui doa kita dapat berbicara kepada Tuhan, kita dapat meminta sesuatu kepada Tuhan supaya kita berhikmat, supaya kita makin mengerti apa itu nasihat, apa itu didikan, apa itu ajaran.
Karena anak-anak kami dimanapun berada harus menjadi anak-anak terang, harus menjadi anak-anak yang baik, supaya kelak di hari tuamu juga kamu akan mengajarkan itu kepada anak-anakmu seperti yang diajarkan Amsal Salomo dan seperti yang diajarkan oleh ayahnya Amsal Salomo, yaitu Raja Daud. Itulah yang diingat oleh Amsal Salomo, sehingga dia dengan tegas menginginkan supaya anak-anaknya juga rajin mendengar nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran ataupun kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh ayahmu ataupun ibumu ataupun yang lebih tua dari anak-anak kami. Untuk itu anak-anak kami, kita percaya tangan Tuhan yang kudus itu akan menuntun anak-anak kami untuk mendengarkan, untuk berhikmah, untuk mengerti supaya menjadi anak-anak terang. Seperti lagu pernah kita dengar, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Biarlah tangan Tuhan yang kudus itu menopang anak-anak kami untuk berhikmat mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Kalideres adalah anak-anak terang. Anak-anak yang baik yang mau mendengarkan nasihat dari ayah dan ibunya. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Hanya sekianlah firman Tuhan yang dapat Inang sampaikan untuk kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan, firman yang telah didengarkan anak-anak kami, biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka, agar mereka menjadi anak-anak terang di dalam kehidupannya, agar mereka menjadi anak terang di dalam kehidupan kami dimanapun mereka berada. Tuntunlah mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus itu, agar mereka berjalan di jalan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk mengumpulkan persembahan ini bisa dengan scan barcode di bawah ini ya. Atau bisa dikasih amplop melalui Perhalado sesuai dengan rayon masing-masing. Kita bernyanyi Goklasni Roha doa. Ko
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Baiklah adik-adik semua, kita sudah selesai ibadahnya dan saat ini kita mau merayakan ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 16 Agustus sampai dengan hari ini 22 Agustus. Kami, kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun dan sebagai kado terindah dari kami akan bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu, padamu, padamu. Selamat ulang tahun. Baik adik-adik semua, kita masuk ke kreativitas setiap kelas ya, tetap semangat untuk mengerjakan tugas sekolah minggunya. Kita ke kelas Batita. Tugas minggu ini untuk kelas Batita adalah mengirimkan video bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Lagunya seperti ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan.
itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Jadi nanti videonya dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Untuk kelas Matius, membuat dan mewarnai gambar telinga dan menuliskan 5 nasihat orang tua kepada anak-anak sekolah minggu. Dihias dan dibentuk sebagus mungkin ya Adik ya, sesuai dengan kreativitas anak-anak sekolah minggu. Dan tugas kelas Markus menonton video yang akan dibagikan oleh kakak abang GSM di grup kelas dan anak-anak mengerjakannya sesuai dengan arahan dari kakak dan abang GSM-nya. Terus kelas Lukas mengirimkan video anak pada saat mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan kelas terakhir, kelas Yohanes membuat gambar orang tua masing-masing dan menuliskan nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Contohnya ketika orang tua menyuruh misalkan sebelum makan berdoa dulu atau yang lainnya. Dan kami kakak dan abang guru sekolah minggu sangat berterima kasih untuk adik-adik yang selalu setia untuk mengirimkan tugasnya. Walaupun via online tapi tetap semangat. Dan kami juga berterima kasih untuk orang tua yang selalu membantu dan mendukung anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Tetap semangat di dalam Tuhan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu berikutnya. Terima kasih.